Halo semuanya, kembali lagi dengan saya RK Movies. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Prey tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Amber Mithunder, Dakota Beavers, Dan Go, Sung Kang, dan lain-lain. Film ini menceritakan seorang predator yang berkeliaran di hutan. Predator menghabisi hampir semua makhluk hidup yang dilihatnya. Para warga suku setempat tidak sanggup untuk mengalahkannya. Bahkan para pemburu sampai kewalahan untuk menghabisi predator tersebut. Lalu siapakah yang bisa menghabisi predator kejam ini? Tonton sampai habis. Berlatar tempat di tengah-tengah hutan, terdapat suku terpencil yang masih menggunakan alat-alat tradisional untuk bertahan hidup. Di salah satu rumah terdapat seorang gadis cantik bernama Nara yang mempunyai anjing pintar dan setia menemani kehidupannya sehari-hari. Setelah subuh tiba, Nara mulai bangun dari tidurnya untuk mulai menjalani aktivitasnya dengan mencari sesuatu yang bisa dimakan di hutan. Setelah sampai di hutan, Nara mulai mencari tanaman mirip umbi-umbian yang nanti bisa dijadikan sebagai makanan sehari-hari. Sebenarnya Nara ingin memakan daging dari hewan, namun Nara tidak bisa berburu. Nara yang bosan mencoba berlatih berburu menggunakan kapak miliknya. Sebenarnya tembakan dari kapak Nara sudah sangat akurat sekali. Untuk membuktikan keakuratan kapak Nara, dia mencoba untuk pertama kalinya berburu di sekitar hutan. Tak lama berjalan, dia menemui rusa yang sedang enak-enaknya makan rumput. Saat Nara sudah mau ancang-ancang ingin menembakkan kapak, rusa yang sudah tahu keberadaan Nara, rusa berlari sekencang-kencangnya meninggalkan Nara. Namun Nara yang ngidam daging rusa lebih memilih mengejar rusa itu daripada mencari rusa lain. Nara beserta anjing pintarnya mencoba mengejar rusa, namun usahanya sia-sia karena kecepatan rusa sangat begitu kencang. Selang beberapa saat, anjing milik Nara menggonggong kesakitan. Nara pun menghampirinya dan mendapati anjingnya terkena perangkap liar di ekornya. Setelah Nara berhasil melepaskan perangkap, Nara memberikan obat tradisional kepada anjingnya agar lukanya cepat mengering. Nara pun kebingungan kenapa di hutan pedalaman seperti ini terdapat perangkap liar yang sudah terpasang rapi bersama rantainya. Kemudian Nara kembali pulang ke rumahnya. Setelah beberapa menit berjalan, Nara sampai di rumahnya. Di situ Nara langsung memasak ubi untuk dijadikan makan siang. Nara masak sambil cerita ke ibunya bahwa sebenarnya Nara ingin sekali belajar berburu, karena dengan berburu dia bisa memperoleh banyak daging untuk setiap hari dimakan. Namun menurut ibunya, berburu itu tidak mudah karena dulu ayah Nara meninggal karena diserang oleh macan saat berburu. Nara yang merasa tidak peduli kemudian kembali ke hutan untuk menyusul kakaknya yang sedang berburu. Setelah sampai di hutan, Nara bertemu dengan kakaknya. Nara meminta ikut untuk mencoba belajar berburu. Setelah debat panjang, dengan tertekan kakaknya memperbolehkan Nara untuk ikut berburu dengannya. Setelah beberapa saat menyelusuri hutan, Nara menemukan seseorang warga desa yang tergeletak lemas di samping pohon. Serta di dadanya terdapat cakaran panjang yang setelah diteliti ternyata itu bukan cakaran hewan biasa. Lalu kakaknya memutuskan untuk membuat tandu dari kayu di sekitarnya. Nara juga memberikan obat tradisional buatan ibunya yang dipercaya bisa membekukan darah agar darah tidak banyak keluar. Setelah itu kakak Nara menyuruh temannya untuk membawa warga desa ini pulang. Sementara itu Nara dan kakaknya lanjut untuk berburu. Setelah sampai di kandang macan, Nara dan kakaknya naik ke sebuah pohon dan mengucurkan darah rusa untuk memancing macan keluar. Saat kakak Nara masih mengucurkan darah rusa, ia diterkam oleh macan dari bawah. Nara yang panik mengeluarkan tombak agar macan menjauh, namun tidak sesuai ekspektasi. Justru macan semakin mendekati Nara. Sampai saat dia di ujung pohon, Nara tak sadar dia melihat cahaya merah di ujung bukit. Lalu Nara terpeleset jatuh ke bawah sampai Nara pingsan. Setelah beberapa jam pingsan, Nara yang mulai bangun dari pingsannya merasa bingung karena Nara sudah berada di dalam rumahnya. Nara bertanya ke ibunya, ternyata Nara telah diantar pulang oleh salah seorang teman kakaknya yang kebetulan menyusul Nara. Dan kakak Nara masih melanjutkan untuk berburu. Tidak lama kemudian kakak Nara sampai di desa dan membawa seekor harimau yang berhasil dia buru.
Seluruh warga desa merayakan atas keberhasilan berburu kakak Nara. Nara bertanya kepada kakaknya. Saat Nara sedang menghadapi harimau, dia melihat cahaya merah di ujung bukit. Namun kakaknya hanya mengira Nara hanya berhalusinasi. Lalu pagi pun tiba. Seperti biasa, Nara selalu bangun tepat jam subuh untuk menjalani aktivitas paginya mencari ubi di hutan. Namun kali ini berbeda. Nara untuk mengawali paginya, ia pergi ke hutan untuk mencari tahu tentang cahaya merah di ujung bukit yang dilihatnya kemarin. Setelah beberapa jam berjalan di hutan, Nara menemukan jejak kaki yang sangat panjang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Lalu scene berpindah dengan ditunjukkannya serigala yang mencoba mengejar kelinci. Namun saat serigala berhasil menangkap kelinci, tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya. Serigala yang melihat sebuah makhluk invisible mencoba menyerangnya. Namun makhluk itu mengeluarkan sebuah cakar yang membuat tubuh serigala menjadi terpotong beberapa bagian. Sementara itu, Nara masih saja mencoba berburu di hutan menggunakan kapak miliknya. Meskipun kapaknya tidak sesuai sasaran. Lalu, Nara mempunyai ide untuk membuat tali dari rotan untuk disambungkan ke kapaknya, agar kapaknya jauh lebih mudah digunakan. Setelah itu, Nara pergi untuk melanjutkan perburuannya. Di tengah-tengah perjalanan, Nara kaget di depannya banyak sekali kerbau yang mati membusuk dan tubuhnya sudah dikuliti. Nara yang ikut sedih mendatangi kerbau tersebut dan memberikan bunga serta mendoakannya. Tidak berselang lama, makhluk tersebut mendatangi kerbau dan menemukan bunga milik Nara. Sementara itu, Nara sedang berjalan di hutan dicegat oleh teman kakaknya. Teman kakak Nara mengajak Nara untuk pulang ke desa karena hutan ini masih terlalu liar untuknya. Namun Nara menolak keras ajakan tersebut dan ingin tetap belajar berburu. Nara yang terus dipaksa lalu menghajar mereka. Namun usaha Nara percuma dan Nara tertangkap. Tanpa disadari, ternyata makhluk tersebut sudah mengintai mereka dari pepohonan. Setelah itu, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka berhenti karena di semak-semak terlihat suatu pergerakan. Nara yang sudah mengira bahwa ada yang tidak beres menyuruh mereka untuk tidak menimbak. Namun mereka menghiraukannya. Ternyata di semak-semak tersebut hanyalah seekor kelinci yang sedang bersembunyi. Dan tiba-tiba muncul titik 3 merah di badannya, yang membuat seseorang itu sudah mati akibat tertembak panah dari predator tersebut. Mereka yang tahu bahwa predator tersebut datang menembaki predator dengan anak panah yang membuat predator menjadi sangat marah. Kedua orang tersebut mencoba menyerang predator, sementara itu Nara pergi ke seseorang mayat orang tadi untuk mengambil senjatanya. Dengan mudah, predator menghabisi kedua orang tersebut. Setelah Nara berhasil mengambil senjatanya, Nara segera pergi menjauhi predator. Sementara itu, predator terus mencoba mengejar Nara. Sampai saat Nara sedang berlari, dia terhenti oleh perangkap yang terkena di kaki Nara. Lalu saat predator ingin mendekatinya, tiba-tiba para pemburu datang mendekati Nara dan membuat Nara menjadi pingsan. Setelah beberapa lama pingsan, Nara yang baru saja terbangun dari pingsannya bingung karena Nara sudah berada di basecamp para pemburu. Di situ ada salah satu pemburu yang mendatangi Nara dan bertanya tentang predator yang sedang berkeliaran di hutan. Sebenarnya para pemburu sudah mengincar predator tersebut dengan memasang perangkap di beberapa tempat. Namun Nara tidak mau jujur kepada pemburu sampai akhirnya bos dari pemburu mengeluarkan kakak Nara yang ternyata sudah terlebih dahulu dikurung di tempat ini. Sampai pada keesokan harinya, Nara dan kakaknya dijadikan umpan di sebuah tempat. Serta beberapa pemburu menyebar di beberapa sudut untuk menunggu predator datang. Setelah beberapa menit berlalu, tiba-tiba predator datang menghampiri Nara. Namun saat mendekat, kaki dari predator terkena oleh perangkap dari pemburu, dan para pemburu segera menyerangnya. Namun kekuatan dari predator sangat kuat, satu persatu dari pemburu terbunuh. Senjata yang dimiliki predator juga lebih canggih yang membuat predator lebih mudah menghabisi para pemburu.
Sementara itu, Nara dan kakaknya berhasil melepaskan ikatan di tangannya menggunakan perangkap di sampingnya. Setelah itu, Nara dan kakaknya segera pergi dari sana. Nara memutuskan untuk pergi kembali ke basecamp para pemburu untuk menyelamatkan anjing pintarnya. Nara secara diam-diam menyelinap dan menghabisi semua pemburu. Setelah Nara berhasil menghabisi para pemburu, Nara memerintahkan anjingnya untuk kabur dari sini. Setelah itu, Nara mengobati luka yang ada di kakinya. Merasa ada yang datang, Nara bersembunyi di balik pohon. Perasaan Nara benar, ternyata predator datang untuk mengecek keadaan di basecamp para pemburu. Selang beberapa detik, tiba-tiba anjing Nara datang menghampiri predator. Predator yang hendak menembak anjing Nara dikagetkan dengan datangnya kakak Nara yang memukul kepala predator sampai topengnya terlepas. Kakak Nara mencoba menduel predator sampai akhirnya predator yang kewalahan menggunakan kekuatannya untuk menghilang. Di situ kakak Nara menyuruh untuk Nara kembali pulang ke desa. Dan tanpa disadari, predator muncul di belakang dan menusuk kakak Nara. Nara yang tidak tahu harus apa hanya terdiam. Sampai predator ingin mendekati Nara, namun tanpa diketahui, tangan dari kakak Nara menahan kaki dari predator. Predator yang terganggu lalu menghabisi kakak Nara. Lalu Nara menggunakan kesempatan itu untuk kabur meninggalkan kakaknya. Setelah hal tersebut, Nara menjadi sangat sedih atas kepergian kakaknya. Nara sangat dendam kepada predator tersebut. Sampai pada malam harinya, Nara membuat rencana untuk menghabisi predator pada malam ini juga. Setelah beberapa menit berlalu, predator datang karena mencium bau darah. Pada saat yang bersamaan, Nara melompat dari atas pohon membacok tubuh predator. Namun tentunya predator tidak semudah itu dikalahkan. Nara akhirnya berlari untuk mengatur rencana kedua. Lalu predator yang tidak sabaran lalu menyerang Nara. Tapi beruntungnya serangannya meleset yang membuat tangannya tertancap di pohon. Nara menggunakan kesempatan itu untuk memotong tangan predator. Predator yang menjadi sangat marah mulai menyerang Nara. Namun Nara yang jago untuk bertarung dengan sentuhan terakhir mengambil kapaknya dan mengikatnya ke leher predator. Sampai akhirnya predator berhasil dikalahkan oleh Nara. Dan ending dari film ini, Nara pulang ke desa sambil membawa kepala dari predator. Dan film pun selesai.